Kali ini saya akan bahas sedikit mengenai skalar dan vektor. Nah, skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, mungkin pada materi ini akan dijelaskan lebih jelas oleh kakak-kakak yang lain yang membahas mengenai skalar dan vektor ini pada video-video praktek pembelajaran mereka. Nah, pertama-tama kita akan bahas mengenai jarak dan perpindahan. Misalkan, seseorang berjalan ke arah utara sepanjang 8 meter, kemudian orang itu berjalan ke arah timur sepanjang 15 meter. Nah, jarak adalah total lintasan yang ditempuh orang tersebut. Jadi, total jarak yang dia tempuh adalah 8 ditambah 15 sama dengan 23. Nah, sedangkan perpindahan adalah jarak lurus antara titik awal dan titik akhir. Nah, jika kita gambarkan dengan segitiga siku-siku, perpindahan adalah sisi miringnya. Ini misalnya ke utara 8 meter, lalu ke timur 15 meter. Nah, sisi miringnya ini adalah perpindahan. Nah, jika kita terapkan dengan teorema Pythagoras, garis miring ini adalah 17 meter. Nah, bisa kita simpulkan jarak yang ditempuh sama dengan 23 meter, kemudian perpindahannya sama dengan 17 meter. Selanjutnya, untuk mencari perpindahan dan arah, kita seringkali menggunakan trigonometri. Nah, pada segitiga siku-siku ini, sin adalah perbandingan dari Y dan Z, garis depan dan garis miring. Kemudian cos adalah perbandingan dari X dan Z, garis bawah dan garis miring. Kemudian tan adalah perbandingan dari Y dan X, garis depan dan garis bawah. Baik, selanjutnya ini adalah gambar dari kuadran. Pada kuadran 1, semua fungsi trigonometri bernilai positif. Nah, pada kuadran 2, hanya fungsi sin yang bernilai positif. Tan dan cos itu bernilai negatif. Kemudian pada kuadran 3, hanya tan yang bernilai positif. Sin dan cos bernilai negatif. Kemudian pada kuadran 4, hanya fungsi cos yang bernilai positif. Sin dan tan bernilai negatif. Sekarang contohnya. Misal kita punya cos 120 derajat. 120 derajat berada di antara 180 dan 90. Yang mana cosnya di sini adalah negatif karena berada di kuadran 2. Cos 120 derajat bisa ditulis dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berarti cos 120 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat. Cos 60 derajat sama dengan setengah atau 1/2. Contoh 2, kita di sini punya sin 150 derajat. Sin 150 derajat juga berada di kuadran 2 yang tandanya positif. Bisa kita tulis 180 derajat kurang 30 derajat. Nah, sin 150 derajat sama dengan sin 30 derajat yang hasilnya juga 1/2 positif. Sekarang kita perhatikan gambar ini. Di sini kita memiliki 3 gaya yang bekerja pada satu titik. 3 gaya yang bekerja pada satu titik. Nah, untuk menentukan resultan gaya, kita harus menguraikan masing-masing gaya ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, gaya F1 sama dengan 15 Newton. Nah, ke arah kanan sumbu X positif dan tidak punya komponen Y. Nah, karena F1 searah sumbu X positif, maka komponen X-nya 15 Newton dan komponen Y-nya 0. Kemudian,
gaya F2. Gaya F2 sama dengan 12 Newton 30 derajat ke bawah. Cos untuk X dan sin untuk Y. Karena ke kiri dan ke bawah tandanya negatif. Nah, sekarang kita menggunakan nilai cos 37 derajat sama dengan 0,8 dan sin 37 derajat sama dengan 0,6. Nah, kita kalikan, maka F2X menghasilkan negatif 9,6 Newton dan F2X-nya sama dengan negatif 7,2 Newton. Kemudian untuk gaya F3 sama dengan 8 Newton 53 derajat ke bawah. Nah, karena ke kiri atas, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Kemudian kita menggunakan nilai ini. Nah, lalu kita kalikan. F3X sama dengan negatif 4,8 Newton dan F3Y-nya 6,4 Newton. Nah, lalu kita jumlahkan semua komponennya. Untuk komponen sumbu X, hasilnya 0,6 Newton, dan untuk komponen sumbu Y, hasilnya 0,8 Newton. Nah, setelah itu kita tentukan besar resultan gayanya menggunakan rumus ini. Lalu kita masukkan nilainya, hasilnya 1 Newton. Nah, besar resultan yang bekerja pada titik tersebut adalah 1 Newton.